Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang restrukturisasi keuangan perusahaan dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan kedua. Next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yakni saya sendiri Maria Pratnya Paramita, yang kedua ada Nikmatul Uyun, lalu yang ketiga Nurul Laili, yang keempat One Rizky Putri, dan yang terakhir adalah Reza Yuga Pratama. Next. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama adalah restrukturisasi perusahaan, lalu yang kedua ada restrukturisasi keuangan, yang ketiga merger dan akuisisi sebagai strategi pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan, dan yang terakhir ialah motif dalam merger dan akuisisi. Next. Yang pertama, restrukturisasi perusahaan. Next. Pertama-tama, di sini terdapat 3 ilustrasi kasus kegagalan dalam restrukturisasi. Pertama, terjadi di awal tahun 2000-an pada perusahaan Hewlett-Packard Co. atau yang biasa dikenal dengan sebutan HP. Mengakuisisi perusahaan peranti lunak bernama Autonomy Corp. Di sini, HP mengakuisisi Autonomy Corp dengan nilai akuisisi sebesar 10,2 miliar US dollar. Namun, keputusan akuisisi tersebut telah dinyatakan gagal. Keputusan tersebut telah menyebabkan menurunnya nilai saham HP, sehingga berujung pada kerugian yang signifikan yang dialami oleh para pemegang saham HP akibat terlalu tingginya harga akuisisi atas perusahaan Autonomy Corp. Lalu, kasus yang kedua terjadi pada tahun 1998 pada perusahaan mobil dari Jerman, yakni Daimler, yang memproduksi Mercedes-Benz, melakukan merger dengan Daimler Chrysler senilai 39 miliar US dollar dengan cara pertukaran saham di antara kedua perusahaan tersebut. Namun, merger tersebut berujung pada kegagalan karena beberapa waktu kemudian, para pemegang saham yang tidak puas melayangkan gugatan class action, sehingga CEO dari Daimler Chrysler kala itu harus rela dicopot dari posisinya. Dan pada kasus yang terakhir, dari sekian banyak akuisisi yang dilakukan oleh Microsoft, salah satunya adalah akuisisi yang dilakukan terhadap sebuah perusahaan marketing digital yang bernama Equantive. Namun, keputusan akuisisi terhadap Equantive tersebut gagal karena nilai akuisisi dianggap terlalu mahal. Selain membayar atas pembelian saham Equantive sebesar 6,3 miliar US dollar, Microsoft juga harus membayar biaya iklan online sebesar 2 miliar US dollar per tahun, karena perusahaan tersebut dianggap bergerak dalam bidang industri yang masih baru, sehingga akuisisi tersebut gagal meningkatkan nilai bagi Microsoft. Beberapa contoh kasus restrukturisasi dalam bentuk merger dan akuisisi ini mestinya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri, namun malah menurunkan nilai perusahaan tersebut. Kegagalan restrukturisasi yang justru menurunkan nilai perusahaan mengindikasikan kegagalan manajemen dalam mencermati dan menilai beberapa aspek penting dalam keputusan merger dan akuisisi. Untuk itu, manajer perlu memahami konsep-konsep dan teknik dasar restrukturisasi perusahaan supaya dapat memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Next. Restrukturisasi perusahaan pada dasarnya merupakan tindakan mendasar perusahaan atau corporate action yang bersifat strategik dan berdampak signifikan pada aspek-aspek kehidupan perusahaan. Tujuan dari restrukturisasi ini sendiri untuk memperbaiki dan memperkuat kinerja dari perusahaan. Upaya restrukturisasi biasanya dilatar belakangi dengan adanya kondisi kinerja perusahaan yang membutuhkan tindakan-tindakan signifikan dan mendasar, seperti dengan
tujuan penyelamatan dan penyehatan kinerja, dan tujuan strategi pengembangan dalam rangka pembesaran peluang pertumbuhan perusahaan. Next. Restrukturisasi perusahaan pada dasarnya dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni restrukturisasi manajemen dan restrukturisasi keuangan. Nah, restrukturisasi keuangan sendiri dibagi menjadi dua, yakni restrukturisasi portofolio atau aset dan restrukturisasi struktur modal. Selanjutnya, pada restrukturisasi aset akan dibagi lagi menjadi merger dan divestasi. Pada merger akan dibagi kembali menjadi tiga, yakni konsolidasi, absorpsi, dan akuisisi. Sedangkan pada divestasi dibagi menjadi tiga, yakni spin-off, sell-off, dan split-off. Sedangkan pada restrukturisasi manajerial dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada komposisi manajemen, yang kedua struktur organisasi, dan yang ketiga ialah sistem operasi. Pada materi kali ini yang akan dibahas hanya kajian pada restrukturisasi keuangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi keuangan merupakan upaya perubahan yang bersifat mendasar dan strategik pada aspek keuangan perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dalam rangka optimalisasi, penciptaan, atau peningkatan nilai perusahaan. Restrukturisasi keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada restrukturisasi portofolio, yang kedua ada restrukturisasi pasar modal. Next. Restrukturisasi portofolio berarti komposisi aset perusahaan. Restrukturisasi portofolio merupakan jenis restrukturisasi yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan pada komposisi aset, terutama komposisi unit-unit bisnis atau bisnis line atau divisi-divisi usaha perusahaan dalam rangka memperbaiki atau memperkuat kinerja perusahaan sehingga menjadi lebih produktif. Restrukturisasi portofolio bisa dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu yang pertama ada merger, yang kedua akuisisi, yang ketiga divestasi. Next. Merger. Merger sendiri adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan, atau dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang bergabung akan meleburkan diri menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Penggabungan tersebut bermakna bahwa seluruh aset dan kewajiban atau liabilitas dari masing-masing perusahaan akan dilebur atau digabung menjadi satu, yaitu menjadi aset dan liabilitas perusahaan hasil dari merger. Merger umumnya dilakukan berdasarkan keputusan sukarela dari beberapa perusahaan untuk bergabung menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Merger sukarela ini bisa berbentuk konsolidasi dan absorpsi. Namun, merger juga bisa berasal dari transaksi pembelian atau pengambil alihan yang biasa disebut dengan akuisisi. Next. Yang pertama, merger konsolidasi. Merger konsolidasi yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan, di mana semua perusahaan yang bergabung membubarkan diri dan berdirilah perusahaan baru dengan skala yang lebih besar dan dengan identitas baru sebagai hasil dari penggabungan seluruh aset dan liabilitas dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Merger dalam bentuk konsolidasi dimisalkan sebagai berikut. Misalnya terdapat perusahaan A, B, dan C yang bergabung dan meleburkan diri menjadi perusahaan D yang lebih besar. Kemudian terdapat contoh dari merger konsolidasi. Pada tahun 1998 terdapat 4 perusahaan yang bergabung, yaitu PT Bank Bumi Daya,
PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Indonesia, yang kemudian menjadi satu perusahaan hasil merger yang lebih besar, yaitu PT Bank Mandiri. Kemudian pada tahun 2002 terdapat 5 bank yang bergabung, yaitu PT Bank Bali, PT Bank Universal, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot, yang kemudian menjadi satu perusahaan yang lebih besar, yaitu PT Bank Permata Tbk. Beberapa juga menyebutkan bahwa perusahaan yang bergabung menjadi perusahaan yang baru sebagai amalgamasi. Next. Yang kedua, terdapat merger absorpsi. Merger absorpsi yaitu penggabungan perusahaan di mana perusahaan-perusahaan yang bergabung akan meleburkan diri ke salah satu perusahaan yang bergabung di dalamnya. Sehingga dari penggabungan tersebut akan menjadikan salah satu perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar. Merger dalam bentuk absorpsi dimisalkan sebagai berikut. Misalnya terdapat perusahaan A, B, dan C yang bergabung, di mana perusahaan A dan B membubarkan diri, yang kemudian seluruh aset beserta liabilitasnya dilebur atau diserap ke dalam perusahaan C, sehingga perusahaan C menjadi perusahaan dengan skala aset dan liabilitas yang lebih besar. Terdapat contoh dari merger absorpsi. Pada tahun 2004, terdapat 8 perusahaan yang bergabung, dan salah satunya terdapat PT Lipo Karawaci Tbk yang akan menjadi perusahaan baru hasil merger yang lebih besar. Semua perusahaan selain PT Lipo Karawaci akan menyerahkan aset dan liabilitasnya kepada PT Lipo Karawaci agar menjadi perusahaan dengan aset dan liabilitas yang lebih besar. Kemudian pada tahun 2008 terdapat PT Bank Lipo dan PT Bank Kim Niaga yang melakukan merger absorpsi menjadi PT Bank Kim Niaga yang lebih besar. Next. Akuisisi. Akuisisi sendiri berbeda dengan merger, walaupun dalam praktiknya kedua istilah tersebut seringkali digunakan secara tidak konsisten. Akuisisi merupakan pembelian atau pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan lain di mana perusahaan yang diambil alih atau target firm secara operasional tetap berdiri sendiri di bawah kendali manajemen perusahaan pengambil alih atau acquiring firm, yang dalam hal ini berbeda dengan yang terjadi pada merger, di mana beberapa perusahaan secara operasional melebur menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Mengingat akuisisi ini merupakan transaksi pembelian perusahaan oleh perusahaan lainnya, maka akuisisi merupakan restrukturisasi yang berasal dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi. Dalam akuisisi, perusahaan pengakuisisi membeli sebagian besar atau lebih dari 50% atau bahkan seluruh saham perusahaan yang diakuisisi. Dalam akuisisi, perusahaan yang diambil alih akan tetap berdiri sendiri dan menjalankan operasinya. Maka, status perusahaan tersebut menjadi perusahaan anak atau subsidiari. Dan perusahaan yang mengambil alih atau yang membeli berstatus sebagai perusahaan induk atau parent company. Kemudian terdapat contoh akuisisi. Yang pertama di lingkungan industri telekomunikasi pada tahun 2014, PT SL Axiata Tbk mengakuisisi PT Axis Telekom Indonesia. Kemudian yang kedua di lingkungan industri retail pada tahun 2008, PT Carrefour Indonesia mengumumkan pembelian sebesar 75% dari saham PT Alfa Retail Indo. Dengan keputusan akuisisi tersebut, maka PT Carrefour mampu meningkatkan
penguasaan pangsa pasarnya di industri retail pada 37,9% menjadi 48,3%. Next. Kemudian di sini terdapat perbedaan akuisisi saham atau aset. Sebagai transaksi pembelian perusahaan oleh perusahaan lain, akuisisi bisa dilakukan terhadap saham atau aset perusahaan yang akan diakuisisi, sehingga kepemilikan perusahaan yang diakuisisi beralih pada perusahaan pengakuisisi baik secara keseluruhan maupun terhadap sebagian besar porsi kepemilikan. Akuisisi saham merupakan transaksi akuisisi yang paling biasa dilakukan. Jenis akuisisi ini umumnya dilakukan dengan cara di mana pengakuisisi membeli seluruh atau sebagian besar saham atau lebih dari 50% porsi aset tersebut. Di sisi lain, akuisisi juga bisa dilakukan dalam bentuk pembelian langsung terhadap aset perusahaan baik seluruhnya atau sebagian besar dari porsi aset tersebut. Aset yang dimaksudkan di sini adalah aset real perusahaan, di mana yang dilaporkan pada sisi aktiva neraca perusahaan. Ada beberapa keuntungan akuisisi perusahaan dari akuisisi saham dibandingkan akuisisi aset. Akuisisi saham dianggap lebih praktis karena dapat dilakukan dengan cara membeli saham perusahaan target di pasar modal. Dengan demikian, tidak diperlukan persetujuan kolektif dari para pemegang saham perusahaan target atau perusahaan yang akan diakuisisi melalui rapat pemegang saham dan juga tidak diperlukan adanya negosiasi dengan manajemen perusahaan target. Namun, hal ini bisa juga terjadi tidak adanya kelanjutan penjualan saham apabila harga penawaran yang ditawarkan tidak sesuai dengan pihak dari yang akan diakuisisi. Next. Selanjutnya, divestasi. Divestasi merupakan kebalikan dari investasi. Jika investasi biasanya dikonotasikan sebagai kegiatan pembelian atau pengadaan aset, maka sebaliknya, divestasi identik dengan kegiatan penjualan atau pelepasan aset. Jika restrukturisasi dalam bentuk merger dan akuisisi merupakan kegiatan yang tergolong ke dalam investasi, terutama jika dilihat dari perspektif perusahaan pengakuisisi atau career firm, restrukturisasi dalam bentuk divestasi justru sebaliknya. Divestasi adalah bentuk restrukturisasi perusahaan yang dilakukan melalui kegiatan penjualan atau pelepasan aset perusahaan atau unit bisnis yang dimiliki perusahaan kepada pihak yang lainnya. Umumnya terdapat dua alasan yang melatar belakangi keputusan restrukturisasi dalam bentuk divestasi. Yang pertama yaitu perusahaan ingin lebih fokus kepada unit bisnis atau bidang usaha yang menjadi kompetensi utamanya. Dengan demikian, perusahaan akan lebih dapat mengelola perusahaan untuk meningkatkan dan memperkuat kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan ingin melepas unit-unit usaha atau divisi yang dinilai kurang menguntungkan, sehingga jika terus dipertahankan akan merongrong profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Ketika unit bisnis yang kurang menguntungkan tersebut dilepas, maka diharapkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat lebih sehat dan nilai perusahaan dapat kembali meningkat. Terdapat 3 kegiatan transaksi divestasi, yaitu yang pertama ada spin-off, yang kedua sell-off, yang ketiga split-off. Next. Spin-off merupakan tindakan divestasi dari sebuah perusahaan induk yang dilakukan dengan cara melepas salah satu unit usahanya atau salah satu anak perusahaan sehingga secara manajerial menjadi perusahaan yang terpisah dan berdiri sendiri. Spin-off terutama dilakukan dengan cara perusahaan induk menerbitkan saham baru atas unit usaha atau perusahaan anak yang mau dilepas.
dan saham baru tersebut didistribusikan kepada pemegang saham perusahaan induk yang ada berdasarkan proporsi kepemilikannya atau bisa juga dijual kepada publik. Sebagaimana tujuan dasar dari divestasi, spin-off dilakukan dengan tujuan agar perusahaan lebih fokus kepada unit-unit usaha yang menjadi bidang usaha pokoknya dengan cara melepas unit usaha atau perusahaan anak yang kurang terkait dengan bidang usaha pokok yang dianggap kurang menguntungkan. Kemudian terdapat contoh spin-off yang pertama ada di industri penerbangan. Pada tahun 2012, PT Garuda telah memutuskan untuk pemisahan atau spin-off dengan salah satu anak perusahaannya yaitu Citylink. Kemudian yang kedua terdapat PT Gresik Tbk yang PT Semen Gresik Tbk yang melakukan pemisahan atau spin-off terhadap salah satu anak perusahaannya yaitu PT Semen Padang. Next. Yang kedua ada sell-off. Sell-off adalah salah satu bentuk divestasi yang dilakukan dengan cara melikuidasi atau menjual unit bisnis tertentu atau anak perusahaan kepada pihak ketiga. Sebagai salah satu bentuk divestasi, alasan perusahaan melakukan sell-off yaitu melepas unit bisnis atau anak perusahaan yang dianggap kurang menguntungkan atau untuk melaksanakan strategi fokus. Sinergi antara unit bisnis atau anak perusahaan dengan perusahaan induk yang dinilai tidak berjalan sesuai, maka akan menyebabkan rendahnya nilai perusahaan di mata pasar. Perbedaan sell-off dan spin-off adalah pada spin-off, unit bisnis yang dilepas akan tetap dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan induk, sehingga yang terpisah hanyalah pada aspek manajemen operasinya. Sedangkan pada sell-off, unit bisnis yang dilepas berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga, demikian juga pada manajemen operasinya. Kemudian terdapat contoh sell-off pada lingkungan industri telekomunikasi, yaitu pelepasan atau penjualan divisi handphone Nokia pada produsen software yaitu Microsoft. Next. Yang ketiga, split off. Split off adalah pelepasan unit bisnis anak perusahaan yang dilakukan dengan cara di mana unit bisnis yang dilepas menjadi milik sebagian pemegang saham perusahaan induk. Namun, pemilik unit usaha yang sebelum pemegang saham perusahaan induk akan melepas kepemilikannya di perusahaan induk. Untuk lebih jelasnya, terdapat ilustrasi di bawah ini. Misalkan terdapat PT Arwana yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Di antaranya yaitu Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Nah, PT Arwana ini memiliki beberapa unit usaha yang salah satu anak perusahaannya yaitu bernama PT Sindu Permai. Kemudian PT Sindu Permai dilepas atau di split off dari PT Arwana dan kemudian kepemilikannya diserahkan kepada Tuan C. Maka akibat dari split off tersebut, Tuan C pun melepaskan kepemilikannya dari PT Arwana. Sekarang PT Arwana hanya dimiliki oleh Tuan A dan Tuan B, sedangkan Tuan C sekarang bertindak sebagai pemilik atau pemegang saham dari PT Sindu Permai yang telah terpisah dari PT Arwana. Next. Perbedaan antara motif investasi dan divestasi dalam restrukturisasi. Perbedaan restrukturisasi yang tergolong dalam bentuk kegiatan investasi dan yang tergolong dalam kegiatan divestasi adalah bahwa restrukturisasi dalam bentuk kegiatan investasi dilatar belakangi oleh kondisi di mana perusahaan sedang mengalami pertumbuhan dan memiliki surplus, sehingga
perlu disalurkan dalam bentuk investasi untuk memperluas peluang dan memperkuat kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatannya. Contoh restrukturisasi dalam investasi ini adalah merger dan akuisisi. Sedangkan restrukturisasi yang tergolong ke dalam bentuk kegiatan divestasi didorong oleh kegiatan kinerja perusahaan, misalnya pada unit usaha tertentu atau anak perusahaan yang dianggap kurang menguntungkan atau tidak sesuai dengan fokus perusahaan. Maka dalam hal ini untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut atau lebih besar, maka diperlukan tindakan untuk melepas atau menjual yang disebut divestasi dari sebagian aset perusahaan atau unit usaha atau anak usaha tertentu milik perusahaan yang dianggap kurang menguntungkan. Untuk materi berikutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Nikmatul Uyun. Mohon maaf untuk PowerPoint-nya, mungkin bisa dicek kembali.
Mulai ya. Baik, saya Nikmatul Uyun akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu restrukturisasi struktur modal atau financial restructuring. Sebelumnya, apa itu restrukturisasi struktur modal? Jika restrukturisasi portofolio terkait dengan perusahaan mendasar pada komposisi aset, maka restrukturisasi struktur modal adalah restrukturisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan pada komposisi pendanaan atau struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan berarti komposisi pendanaan perusahaan, yaitu beberapa bagian pendanaan perusahaan yang berasal dari sumber utang atau beberapa bagian yang berasal dari sumber ekuitas atau modal sendiri. Sumber modal itu bisa berasal dari investor lain yang berada di perusahaan lain atau berasal dari manajemen sendiri atau manajemen perusahaan lain. Keputusan restrukturisasi struktur modal ada 3, yaitu yang pertama ada public offering atau penawaran umum, yang kedua ada leverage buyout atau LBO, dan yang ketiga ada manajemen buyout MBO atau manajemen buy-in atau MBI. Next. Yang pertama adalah public offering atau penawaran umum. Going public adalah keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menjual saham yang diterbitkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum. Keputusan go public ini termasuk bagian dari restrukturisasi keuangan perusahaan karena menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap struktur kepemilikan atau struktur modal perusahaan. Kelebihan dari penawaran umum ini adalah yang pertama, sebelumnya sepenuhnya dimiliki sendiri. Setelah direstrukturisasi maka menjadi milik masyarakat luas atau publik. Yang kedua, awalnya manajemen perusahaan bersifat tertutup menjadi terbuka. Untuk kelemahannya, yang pertama, porsi kepemilikan perusahaan oleh publik rata-rata tidak lebih dari 30%. Yang kedua, sebagian besar kepemilikan umumnya masih dikuasai oleh pemilik lama yang justru tetap mengendalikan jalannya perusahaan. Next. Contoh dari struktur kepemilikan perusahaan terbuka yang tercatat di BII, ini ada struktur kepemilikan PT Agung Podomoro Land Tbk. PT Agung Podomoro Land Tbk ini bergerak di bidang usaha pengembangan, pengelolaan, dan penyewaan properti di dalam struktur kepemilikan perusahaan yang terdapat komponen kepemilikan oleh masyarakat atau publik yang hanya sebesar 19,78% pada tahun 2015, yaitu seperti pada gambar yang ada lingkarannya. Yang dilingkari itu adalah aset yang dimiliki oleh masyarakat umum. Next. Yang kedua ini ada leverage buyout atau LBO. Leverage buyout ini adalah sebuah transaksi pembelian atau akuisisi perusahaan oleh sekelompok investor atau perusahaan lain dengan menggunakan sumber dana utang. Selanjutnya, aset perusahaan akan diakuisisi digunakan sebagai jaminan atas utang yang digunakan untuk membiayai akuisisi tersebut. Demikian juga pembayaran kembali Demikian juga pembayaran kembali atas utang tersebut sepenuhnya dijamin atau berasal dari aliran kas masuk dari perusahaan yang diakuisisi. Atas dasar ini, maka dana utang yang digunakan untuk membiayai akuisisi tersebut menjadi beban perusahaan yang diakuisisi dan karenanya merupakan bagian dari struktur modal perusahaan tersebut. Next. Untuk lebih mudahnya, maka terdapat ilustrasi di mana pada tahun 20XX PT Indofarm
dengan posisi keuangan seperti ditunjukkan pada neraca perusahaan tahun 2020XX telah diambil alih oleh perusahaan PT Sejahtera, yaitu sebuah perusahaan yang khusus dibentuk oleh sekelompok investor untuk tujuan pengambil alihan PT Indofarm melalui LBO. LBO dilakukan terhadap 90% saham perusahaan PT Indofarm, yaitu 4,5 juta lembar saham dari tangan pemegang saham lama dengan nilai sebesar 70 miliar rupiah. Dari harga pembelian tersebut, senilai 70 miliar rupiah didanai dari utang perbankan, sementara sisanya sebesar 5 miliar rupiah dibayar per kas yang berasal dari setoran para investor atau pemilik PT Sejahtera. Neraca PT Indofarm sebelum dan setelah LBO disajikan pada slide selanjutnya. Next. Pada gambar tersebut, sebelah kiri adalah neraca sebelum LBO dan sebelah kanan adalah neraca setelah LBO. Setelah LBO, struktur modal perusahaan menjadi dominan leverage, yaitu dengan hadirnya utang bank sebesar 70 miliar rupiah. Seperti yang dilingkari. Sebelum LBO, debt rasio perusahaan adalah 30 miliar per 120 miliar atau 25%. Namun setelah LBO, debt rasio perusahaan tersebut meningkat tajam menjadi 100 miliar per 120 miliar atau 83,3%. Dengan struktur modal demikian yang highly leverage, menyebabkan PT Indofarm menjadi perusahaan dengan risiko keuangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, jika tidak dikelola dengan ekstra hati-hati, maka perusahaan LBO lebih mudah mengarah kepada kondisi financial distress atau bahkan insolvensi atau kebangkrutan. Salah satu upaya penyelamatan keuangan perusahaan pada kondisi financial distress atau insolvensi adalah dengan mengonversi utang dan ekuitas utang ke dalam ekuitas atau saham atau yang biasa disebut sebagai debt for equity swaps. Next. Struktur kepemilikan PT Indofarm pasca LBO terdiri dari 90% atau 4,5 juta lembar sahamnya dikuasai oleh investor pengakuisisi, yaitu PT Sejahtera. Sedangkan sisanya 10% 0,5 juta lembar diakui oleh pemilik lama. Dengan demikian, PT Indofarm pasca LBO berada di bawah kendali pemilik baru atau investor pengakuisisi, yaitu PT Sejahtera. Nilai dari modal sendiri, 5 juta lembar saham merupakan sebelum LBO, yang senilai 80 miliar rupiah. Namun pasca LBO, nilainya turun drastis menjadi tinggal 10 miliar rupiah. Dalam hal ini, terjadi transformasi dari ekuitas menjadi liabilitas atau utang sebesar 70 miliar rupiah sebagai konsekuensi dari adanya transaksi LBO. Next. Selanjutnya adalah manajemen buyout atau MBO dan manajemen buy-in atau MBI. Transaksi pembelian perusahaan yang dibiayai oleh dana utang dilakukan oleh pihak manajemen sendiri, maka transaksi demikian disebut sebagai manajemen buyout atau MBO. Pada dasarnya, MBO adalah LBO yang dilakukan oleh pihak manajemen. Jika LBO adalah dilakukan oleh investor lain, maka MBO adalah dilakukan oleh pihak manajemen. Baik pihak manajemen perusahaan itu sendiri atau pihak manajemen perusahaan lain. Selanjutnya, jika LBO dilakukan oleh tim manajemen dari perusahaan lain, bukan perusahaan sendiri, maka transaksi pembelian perusahaan dengan dana utang tersebut disebut manajemen buy-in. Perbedaannya adalah, jika manajemen buyout adalah manajemen dari perusahaan itu sendiri, maka manajemen buy-in adalah dilakukan oleh manajemen dari perusahaan lain. Jika LBO atau MBO atau MBI dilakukan terhadap sebuah perusahaan go public, maka terjadi perubahan struktur kepemilikan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat luas menjadi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa investor saja.
Dengan demikian terjadi privatisasi perusahaan atau disebut going private sebagai kebalikan going public, di mana manajemen perusahaan pun menjadi manajemen yang bersifat tertutup. Di sini LBO, MBO, dan MBI adalah kebalikan dari penawaran umum. Berikut adalah motif yang menjadi alasan utama dilakukannya transaksi pembelian perusahaan atau akuisisi melalui LBO atau MBO. Antara lain, yang pertama, pada umumnya, biaya modal atas utang lebih kecil daripada biaya modal ekuitas atau modal sendiri. Oleh karena itu, dengan membiayai investasi dari sumber dana utang, menjadikan biaya modal atas investasi pembelian perusahaan menjadi lebih kecil. Dengan demikian, investasi menjadi lebih efisien. Yang kedua, jika pada umumnya perusahaan yang diakuisisi melalui LBO atau MBO berada dalam kondisi lemah, maka nilai perusahaan tersebut akan menjadi rendah. Namun, manajemen atau investor melihat adanya prospek kuat ke depan, sehingga ada potensi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan posisi sebagai pemilik baru dan pemegang kendali atas operasi perusahaan, manajemen atau investor bisa bekerja lebih keras dan yakin bisa memperbaiki kondisi perusahaan. Ketika perusahaan berhasil meningkatkan nilainya, maka manajemen atau investor bisa menjualnya kembali dan memperoleh capital gain yang signifikan. Next. Pada transaksi LBO atau MBO, investor mengutamakan return on equity atau ROE daripada return on investment atau ROI. ROE merupakan ukuran profitabilitas dari modal sendiri atau dana investor. Mengingat LBO atau MBO sebagian besar didanai dari utang dan hanya sebagian kecil saja jika ada yang berasal dari modal sendiri atau ekuitas, maka memungkinkan investor memperoleh ROE yang sangat tinggi. Sebagai ilustrasinya, untuk memudahkan adalah kita menggunakan contoh LBO sebelumnya terhadap PT Indofarm, namun dengan menggunakan 3 skema pendanaan. Yang pertama, pembelian didanai seluruhnya 100% dengan modal sendiri. Yang kedua, didanai dengan kombinasi utang dan modal sendiri dengan porsi masing-masing 50%. Dan yang ketiga, didanai dari utang sebanyak 90% dan sisanya 10% dari modal sendiri. Tabel berikut menyajikan perhitungan dampak dari masing-masing skema pendanaan terhadap ROE. Next. Jika dilihat dari tabel, maka terlihat perhitungan yang membuktikan bahwa semakin besar porsi utang dalam pembiayaan akuisisi, maka akan semakin tinggi ROE yang dihasilkan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dalam transaksi pembelian perusahaan dengan skema LBO. Bisa dilihat sendiri, untuk modal sendiri yang 100%, ROE-nya didapat 16%. Untuk utang dan modal yang masing-masing 50%, ROE-nya mendapatkan 24%. Untuk utang yang sebesar 90% dan modal sendiri yang sebesar 10%, ROE-nya mendapat 88%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya adalah merger dan akuisisi sebagai strategi pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan. Dari segi aspek ekonomis, jenis merger dan akuisisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah merger horizontal, yang kedua adalah merger vertikal, dan yang ketiga adalah merger konglomerat. Yang pertama adalah merger horizontal, merupakan penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama. Sebagai contohnya, pada tahun 1998, beberapa bank pemerintah, di antaranya PT Bank Bumidaya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Indonesia bergabung dan meleburkan diri menjadi satu perusahaan, yaitu PT Bank Mandiri. Next. Tujuan dari merger horizontal yang pertama adalah untuk mengurangi persaingan di antara mereka yang bergabung dan sekaligus memperkuat posisi bersaing dengan perusahaan lainnya yang berada pada industri yang sama. Bergabungnya perusahaan secara horizontal ini bisa saja mengantarkan perusahaan itu menjadi perusahaan yang kuat sehingga bisa menjadi perusahaan yang monopolistik. Nah, untuk menghindari adanya perusahaan yang monopolistik ini, maka di beberapa negara, termasuk juga di Indonesia, telah dibuat undang-undang anti monopoli dan membentuk lembaga pengawas persaingan usaha. Lalu yang kedua adalah untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi operasional dan efektivitas manajemen. Dengan bergabungnya perusahaan sejenis dari berbagai latar belakang manajemen yang beragam, maka memungkinkan terjadinya seleksi manajemen yang lebih efektif dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tadi. Next. Yang kedua ada merger vertikal. Nah, merger vertikal ini merupakan penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berada pada tahapan-tahapan proses produksi tertentu. Nah, merger vertikal ini mengarah pada terjadinya integrasi antara perusahaan hulu dan perusahaan hilir. Perusahaan hulu adalah perusahaan yang beroperasi sebagai penyedia bahan baku awal dalam tahapan proses produksi suatu produk tertentu, atau disebut juga dengan perusahaan pemasok. Sedangkan perusahaan hilir adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tahapan yang mendekati produk akhir atau produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Next. Nah, ini adalah contoh dari merger vertikal. Misal dalam tahapan proses produksi konveksi, maka merger vertikal ini bisa dilakukan antara perusahaan kain sebagai perusahaan hilir, perusahaan pemintalan benang, dan perusahaan perkebunan kapas atau hulu. Jadi yang pertama, ada perusahaan perkebunan kapas sebagai perusahaan hulu atau pemasok. Perusahaan ini akan menyediakan bahan baku berupa kapas untuk perusahaan pemintalan benang. Nah, kemudian perusahaan pemintalan benang ini akan menghasilkan benang yang akan menjadi bahan baku untuk perusahaan kain atau disebut juga dengan perusahaan hilir. Selanjutnya perusahaan kain ini akan menghasilkan produk akhir yang nantinya akan siap dikonsumsi oleh konsumen. Next. Untuk merger vertikal ini dibagi lagi menjadi forward dan backward integration. Forward atau upward integration atau integrasi ke depan ini terjadi ketika perusahaan pemasok yang menginisiasi penggabungan. Sementara perusahaan pengguna produk atau perusahaan distributor adalah yang digabungkan ke perusahaan pemasok. Yang kedua ada backward atau downward integration atau integrasi ke belakang. Nah, ini terjadi ketika perusahaan pengguna atau distributor yang menginisiasi penggabungan sementara perusahaan pemasok adalah yang digabungkan ke perusahaan pengguna. Intinya, kalau forward integration itu yang menginisiasi adanya penggabungan adalah perusahaan pemasok atau perusahaan hulu. Sedangkan backward integration yang menginisiasi penggabungan adalah perusahaan pengguna atau perusahaan distributor.
Seperti itu. Next. Nah, ini ada contoh untuk forward dan backward integration. Yang pertama adalah ilustrasi untuk forward atau upward integration. Ada perusahaan Microsoft, dia ini adalah perusahaan di bidang software atau piranti lunak. Nah, dia ini mengakuisisi sebuah perusahaan marketing digital bernama Equantive. Nah, ketika bergabung, Equantive ini beroperasi sebagai perusahaan pemasar dari produk-produk Microsoft. Nah, di sini yang berinisiasi untuk melakukan penggabungan adalah Microsoft, sehingga disebut dengan forward integration. Yang kedua, ilustrasi untuk backward atau downward integration. Ada PT Gudang Garam sebagai produsen rokok, menginisiasi penggabungan dengan PT Surya Pamenang sebagai perusahaan yang memproduksi kertas, termasuk kertas rokok, yang dimana itu merupakan salah satu bahan baku yang digunakan oleh PT Gudang Garam. Nah, di sini yang menginisiasi adanya penggabungan adalah PT Gudang Garam sebagai perusahaan hilir, sehingga disebut dengan backward atau downward integration. Next. Nah, kemudian untuk tujuan dari merger vertikal ini, untuk yang forward integration, tujuannya adalah untuk menjamin stabilisasi pemasaran atau distribusi dan juga harga jual atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan pemasok. Sedangkan untuk backward integration, tujuannya adalah untuk menjamin stabilisasi pasokan bahan baku, baik dari sisi jumlah yang dibutuhkan maupun harga. Next. Yang terakhir ada merger konglomerat. Maaf, itu ada salah ketik ya. Nah, merger konglomerat itu merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang masing-masing beroperasi dalam bidang usaha atau industri yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Sebagai ilustrasinya, ada penggabungan perusahaan yang terdiri dari PT Siloam Healthcare. Nah, dia ini industri di bidang kesehatan. Kemudian ada PT Arya Duta Hotel di bidang perhotelan. PT Lipo and Development di bidang pengembangan properti. Kemudian ada juga PT Lipo Karawaci, PT Kartika Abadi Sejahtera, dan PT Sumberwaluyo. Nah, perusahaan-perusahaan tadi itu melakukan penggabungan ke dalam satu dari mereka, yaitu menjadi PT Lipo Karawaci. Next. Tujuan dari merger konglomerat sendiri adalah untuk melakukan diversifikasi bidang usaha. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bisnis karena dengan bergabungnya beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai macam bidang usaha dengan karakteristik risiko yang berbeda akan saling menutup risiko yang dibawa oleh masing-masing perusahaan. Nah, hal ini juga sama dengan diversifikasi pada bidang investasi ya, yaitu diversifikasi ini berguna untuk mengurangi risiko yang ada, seperti itu. Next. Kelemahan dan tantangan merger konglomerat. Nah, ada satu kelemahan yang sekaligus menjadi tantangan dari merger konglomerat ini, yaitu bahwa ketika setelah merger, perusahaan itu menjadi tidak fokus, terutama di bidang usaha yang menjadi kompetensi utama perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu mengelola berbagai macam bidang usaha, yang di mana dia itu bukan kompetensinya, maka risiko kegagalan itu menjadi lebih besar. Jadi, misal ada perusahaan rokok yang mengakuisisi perusahaan perhotelan dan bidang kesehatan. Maka untuk di bidang perhotelan dan kesehatan ini dibutuhkan juga keahlian untuk mengelola perusahaan di bidang kesehatan dan perhotelan tadi, sehingga tetap fokus pada kompetensinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah motif dalam merger dan akuisisi.
Perlu diketahui, motif atau alasan dari merger dan akuisisi bisa bersumber dari dua aspek. Yang pertama dari motif ekonomi dan yang kedua dari motif non-ekonomi. Yang pertama kita mulai dari motif ekonomi terlebih dahulu. Motif ekonomi adalah motif yang terkait dengan tujuan ekonomis perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan nilai kekayaan pemilik. Nah, motif ekonomi dari merger dan akuisisi adalah terciptanya sinergi dari bergabungnya dua atau lebih perusahaan. Sinergi merupakan kondisi yang saling menguntungkan antara dua atau lebih perusahaan karena mereka bergabung sehingga menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan secara keseluruhan. Dengan bergabungnya elemen-elemen kekuatan dan potensi tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar daripada mereka bekerja secara sendiri-sendiri. Ada 3 jenis sumber sinergi yang bisa dihasilkan dalam merger dan akuisisi, yaitu yang pertama adalah sinergi operasional, yang kedua sinergi finansial, dan yang ketiga sinergi manajemen. Yang pertama kita akan membahas tentang sinergi operasional. Perlu diketahui, sinergi operasional merupakan sinergi yang dihasilkan dari beberapa aspek operasional perusahaan setelah bergabung. Di sini yang pertama adalah pemanfaatan skala ekonomis atau economies of scale. Salah satu ciri bawaan dari penggabungan perusahaan adalah diantaranya perusahaan yang bergabung biasanya memiliki kinerja yang lemah atau kurang. Perusahaan dengan kinerja yang kurang biasanya memiliki kapasitas produksi yang menganggur relatif besar. Nah, kapasitas menganggur inilah yang bisa dijadikan sebagai kapasitas produksi yang terpasang yang belum termanfaatkan, sehingga mereka tidak kapasitas produknya secara optimal, misalnya karena adanya tekanan pemasaran produk. Jika di antara perusahaan yang bergabung sebagian atau seluruhnya memiliki kapasitas menganggur bawaan, maka secara keseluruhan dari perusahaan yang bergabung akan memiliki kapasitas menganggur yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada perluasan pasar. Perluasan pasar atau penguasaan pasar menjadi tujuan dari merger, terutama jenis merger horizontal, yaitu penggabungan beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama atau berada di lingkungan industri yang sama. Ketika mereka perusahaan masih berdiri sendiri, mereka akan saling bersaing untuk merebut pasar, bahkan mereka harus rela menekan harga jual produknya. Dengan adanya perluasan pasar dan bergabungnya perusahaan yang sebelumnya saling bersaing, maka setelah atau pasca merger tidak ada lagi persaingan di antara mereka, bahkan memungkinkan mereka mengendalikan pasar. Dengan demikian, profitnya atau profitabilitasnya perusahaan pasca merger akan menjadi lebih tinggi dibanding jika mereka masih beroperasi secara mandiri. Yang ketiga adalah kepastian pasar. Kepastian pasar di mana perusahaan yang menjadi pengguna atau distributor produk bergabung dengan perusahaan yang menjadi produsen yang bersangkutan. Jenis merger ini akan memberikan manfaat ekonomis, yaitu selain berupa kepastian, pasar juga di sini ada efisiensi biaya dan efisiensi atas produk yang dihasilkan. Jika kedua perusahaan tersebut beroperasi secara independen atau sendiri-sendiri, maka perusahaan pengguna bisa menentukan sendiri ke perusahaan mana ia akan bermitra dalam pengadaan produk atau bahan baku yang ia butuhkan. Sedangkan bagi perusahaan produser, sebagai penyedia, di sini sebagai penyedia bahan baku, tentu harus bersaing dengan perusahaan produsen lainnya. Oleh karena itu, sinergi dari penggabungan tersebut akan berdampak kepada diperolehnya nilai tambah berupa meningkatnya profitabilitas perusahaan setelah di merger.
Yang keempat ada kepastian pasokan bahan baku. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, backward integration adalah perusahaan penyedia bahan baku bergabung dengan perusahaan pengguna produk. Dalam hal ini perusahaan pengguna mengendalikan perusahaan pemasok. Dengan bergabungnya perusahaan pemasok, maka perusahaan pengguna tidak perlu lagi bersaing dengan perusahaan pengguna lainnya untuk memperoleh pasokan atau bahan baku. Setelah merger, perusahaan pengguna bisa mengendalikan volume bahan baku yang harus diproduksi oleh perusahaan pemasok untuk memastikan penyediaan bahan baku yang diperlukan dalam rangka merealisasikan target produksi atau volume penjualan perusahaan. Perusahaan juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mencari pemasok atau bahan baku alternatif. Selain itu, perusahaan di sini yang dimaksud adalah perusahaan pengguna bisa mengendalikan harga beli bahan yang diproduksi oleh perusahaan pemasok sehingga diperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya bahan baku. Yang kelima, diversifikasi resiko bisnis. Pada merger konglomerat, perusahaan yang bergabung terdiri dari beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha yang tidak terkait satu sama lain. Misalnya kita ambil contoh perusahaan perhotelan, perusahaan rokok, dan perusahaan perbankan. Manfaat dari sinergi operasional yang bisa diperoleh dari merger jenis ini sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memperkecil resiko bisnis. Risiko bisnis adalah potensi kegagalan perusahaan untuk merealisasikan pendapatan yang diharapkan. Yang terakhir ada teknologi. Sinergi teknologi biasanya terjadi pada merger horizontal atau merger perusahaan sejenis, karena mereka memiliki proses produksi untuk menghasilkan produk jenis yang sama. Mereka bisa berbeda dalam hal kualitas dan kemajuan teknologi produksinya. Teknologi tidak hanya mencakup aspek teknis dan peralatan, melainkan juga aspek skill dan keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan demikian, secara keseluruhan, apabila perusahaan akan bersinergi lewat teknologi, mereka akan memperoleh manfaat melalui penerapan teknologi yang lebih produktif dan efisien di semua perusahaan yang bergabung, sehingga akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dibandingkan jika mereka beroperasi secara sendiri-sendiri. Yang kedua ada sinergi finansial. Sinergi finansial merupakan bentuk nilai tambah yang dihasilkan dan bersumber dari manfaat keuangan yang diperoleh perusahaan setelah di merger tersebut. Sinergi keuangan ini bisa dalam bentuk manfaat likuiditas, kapasitas utang, dan pajak. Yang pertama ada kapasitas utang. Perusahaan yang bergabung biasanya masing-masing memiliki struktur keuangan atau struktur modal yang berbeda antara satu sama lain. Nah, di antara perusahaan yang bergabung ada yang memiliki struktur modal dengan debt ratio. Ada yang debt ratio-nya tinggi atau ada pula yang sebaliknya. Nah, bagi perusahaan yang debt ratio-nya tinggi, kemampuan memperoleh pendanaan dari sumber uang semakin tipis dibanding perusahaan dengan yang memiliki debt ratio masih rendah. Sebagai contoh bisa dilihat. Nah, di sini ada dua perbandingan neraca ke PT Indotex dengan PT Latex. Karena kita di sini melihat kapasitas utangnya. Pada PT Indotex, pasifa atau utang lancar sejumlah 15.000. Sedangkan dalam PT Latex, pasifa utang lancar dan utang jangka panjangnya
105.000. Debt ratio dari PT Indotex adalah 15 miliar dibagi 100 miliar, di mana total pasifanya sama dengan 15%. Sementara debt ratio PT Latex adalah 105 dibagi 120 miliar, merupakan total dari pasifanya, atau sama dengan 87,5. Dengan struktur modal yang memiliki debt ratio sebesar 87,5, susah atau sulit bagi PT Latex untuk memperoleh tambahan dana lagi dari sumber utang. Dengan kondisi tersebut, PT Latex hanya bisa mengendalikan pendanaan dari ekuitas, di mana sumber dana ekuitas pada dasarnya termasuk sumber pendanaan lebih mahal dibandingkan utang. Oleh karena itu, PT Latex perlu merger atau bergabung dengan PT Indotex misalnya dalam bentuk merger absorpsi, di mana PT Indotex meleburkan diri ke dalam PT Latex, maka jadi satu dalam PT Latex. Seperti sudah digambar, berdasarkan neraca gabungan tersebut, debt ratio PT Latex pasca merger menjadi 120 miliar, yaitu utang lancar ditambah utang jangka panjang tadi menjadi 120 miliar dibagi 220 miliar, di mana total dari pasifa atau kurang lebih sama dengan hasilnya adalah 54,5%. Kita bandingkan sebelum dia di merger dan setelah dia di merger. Setelah di merger, hasilnya sama dengan 54,5. Dengan demikian, jika PT Latex menetapkan debt ratio maksimumnya misalnya 75%, maka perusahaan memiliki debt kapasitas untuk berutang lagi kurang lebih 20,5% dari total aset perusahaan setelah merger. Yang kedua ada penghematan pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang bereputasi menghasilkan rentang pendapatan atau laba kena pajak yang terkena tarif pajak tertinggi misalnya 25% dari pendapatan kena pajak bisa mengakuisisi perusahaan yang mengalami kerugian pajak atau tax loss untuk memperoleh penghematan pajak pasca akuisisi atau merger. Nah, di sini pemanfaatan kerugian pajak memberikan keuntungan yaitu keringanan beban pajak kepada perusahaan yang merugi. Pemanfaatan kerugian pajak periode lalu untuk dikompensasikan atau untuk mengurangi laba kena pajak pada tahun berikutnya dalam rangka fasilitas keringanan pajak disebut tax loss. Di sini ada contoh pada tahun, contoh soalnya di sini pada tahun fiskal 2010, PT Nirwana mengalami kerugian pajak sebesar 15 miliar pada tahun 2011. Perusahaan tersebut diakuisisi oleh PT Globindo pada tahun fiskal 2011 dan 2012 pasca akuisisi. PT Globindo melaporkan laba kena pajak masing-masing 8 miliar dan 9 miliar. Perhitungan kompensasi penghematan pajak yang diperoleh oleh PT Globindo bisa dilihat sebagai berikut. Nah, di sini kerugian PT Nirwana pada tahun 2010 sebesar 15 miliar. Kemudian setelah diakuisisi laba PT Globindo yang terjadi pada 2011 sebesar 8 juta, maka kerugiannya berkurang. Jadi 15 dikurangi 8, sisa kerugian tahun 2010 pada tahun 2011 pasca di merger adalah 7 miliar. Sedangkan ada lagi laba PT Globindo pada tahun 2012 sebesar 9 miliar.
Maka laba kena pajak PT Globindo tahun 2012 adalah 2 miliar. Pada dasarnya, kompensasi atas kerugian pajak tidak hanya bisa dilakukan dalam skema tax loss, melainkan juga bisa menggunakan skema yang sebaiknya, yaitu tax loss carry backward. Berikut contoh perhitungannya ada di layar. Yang ketiga adalah sinergi manajerial. Sinergi manajerial biasa terjadi ketika perusahaan dengan manajemen yang kapabel dan sumber daya manusia yang lebih terdidik, terlatih, dan terampil mengakuisisi perusahaan yang memiliki sumber daya dan manajemen yang lemah. Perusahaan dengan manajemen dan sumber daya manusia yang lemah biasanya bekerja tidak efisien. Nah, ketika kedua perusahaan tersebut bergabung, diharapkan akan terjadi alih pengetahuan dan kemampuan manajerial. Mungkin juga mengarah kepada terjadinya perombakan tim manajemen di perusahaan yang defisit manajerial di bawah kendali tim manajemen dari perusahaan yang surplus manajerial. Selanjutnya adalah motif non-ekonomi. Dalam praktiknya, tidak selalu keputusan-keputusan ekonomis dan keuangan termasuk keputusan-keputusan strategis seperti merger dan akuisisi didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan atau alasan ekonomi tadi. Melainkan di sisi lain, motif non-ekonomi mencakup semua alasan merger dan akuisisi yang tidak secara langsung terkait dengan upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ada beberapa hal yang termasuk alasan atau motif non-ekonomis merger. Di antaranya adalah yang pertama adalah motif pribadi manajer. Motif pribadi manajer atau eksekutif perusahaan berangkat dari hipotesis yang menyatakan bahwa keputusan merger dan akuisisi dilakukan karena didorong oleh ambisi kepentingan pribadi para manajer atau eksekutif perusahaan. Yang kedua ada pasar tenaga kerja manajer. Perusahaan yang berkinerja lemah biasanya disebabkan oleh manajemen yang lemah dan perusahaan. Demikian biasanya menjadi target untuk diakuisisi oleh perusahaan yang lebih kuat. Dalam konteks merger dan akuisisi, maka hanya para manajer yang kompeten saja yang bisa terhindar dari kehilangan pekerjaan. Selain upaya untuk menjadi manajer yang kompeten, upaya pertahanan lainnya yang bisa ditempuh oleh manajemen agar terhindar dari kehilangan pekerjaan adalah berusaha untuk memiliki porsi kepemilikan perusahaan yang dipimpinnya lebih dari 50%. Kemudian ada ambisi pemilik. Merger dan akuisisi seringkali digunakan sebagai strategi untuk merealisasikan ambisi pribadi pemilik perusahaan untuk menguasai berbagai perusahaan lainnya dalam rangka membangun kerajaan bisnis atau menguasai pasar.
Biasanya pemilik perusahaan yang mampu melaksanakan ambisi demikian adalah pemilik perusahaan yang memiliki kendali atas keputusan-keputusan strategik perusahaan. Sebagai contoh, pemilik yang sekaligus sebagai manajemen perusahaan dengan porsi kepemilikan manajemen saham perusahaan lebih dari 50% dengan posisi sebagai pemilik mayoritas dan sekaligus sebagai manajemen perusahaan, maka keputusan-keputusan strategik berusaha termasuk keputusan merger dan akuisisi bisa dibawa kendalinya. Selanjutnya ada indikator keberhasilan dari merger atau akuisisi. Yang pertama adalah harga saham. Ukuran ini merupakan indikator berbasis pasar. Kenaikan harga saham perusahaan pasca merger atau akuisisi mengindikasikan adanya persepsi positif dari pasar terhadap prospek profitabilitas perusahaan ke depan sebagai dampak dari keputusan merger atau akuisisi yang diambil oleh manajemen. Yang kedua ada profitabilitas. Ukuran ini merupakan indikator berbasis kinerja. Dua indikator profitabilitas yang biasanya digunakan adalah return on investment dan return on equity. Meningkatnya ROI atau ROE pasca merger mengindikasikan diperolehnya nilai tambah dan dari keputusan merger akuisisi sebagai dampak dari terciptanya sinergi dalam merger dan akuisisi. Di sini ada penyebab kegagalan atau kegagalan dari keputusan merger atau akuisisi. Penyebabnya yang pertama adalah berasal dari kurang cermatnya penilaian atau due diligence yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi terhadap perusahaan target. Salah satu akibatnya misalnya harga atau aset perusahaan terlalu tinggi, jadi dampaknya dianggap jelek. Yang kedua, keputusan merger atau akuisisi lebih dimotivasi oleh motif non-ekonomi, sehingga bisa mengorbankan kepentingan aspek ekonomis atau produktivitas kinerja perusahaan yang akan semakin lama produktivitas perusahaan itu bisa menurun. Kemudian taktik akuisisi bisa dijelaskan oleh Mbak Maria. Silakan. Ada dua kategori taktik yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan lain, yakni friendly acquisition dan hostile acquisition. Next, friendly acquisition terkesan bersahabat dalam proses pengambilan perusahaan. Akuisisi ini dengan proses negosiasi antara pihak manajemen atau pemilik perusahaan yang mengakuisisi atau bidder firm dengan pihak manajemen atau pemilik perusahaan yang diakuisisi atau target firm, dan akan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam perjanjian akuisisi. Perjanjian itu mencakup harga, akuisisi saham atau aset, status perusahaan pasca akuisisi, dan status manajemen perusahaan yang diakuisisi pasca akuisisi. Nah, karena dilakukan melalui proses negosiasi, maka akuisisi ini dikenal dengan negotiate takeover. Next. Jika akuisisi sulit bahkan tidak bisa dengan cara negosiasi, maka perusahaan mengambil alih dengan cara paksa yang disebut dengan hostile takeover.
Cara ini dilakukan tanpa sama sekali melibatkan pihak manajemen dari perusahaan target, melainkan dengan cara membeli langsung seluruh atau sebagian porsi mayoritas saham perusahaan target yang beredar di pasaran. Mekanisme pembelian saham dilakukan secara terbuka melalui tender offer, yakni perusahaan pengambil alih yang menawarkan harga beli yang lebih tinggi dari harga pasar dan diumumkan secara terbuka, misalnya melalui media massa. Hal ini membuat pemegang saham perusahaan target tertarik menjual kepemilikannya. Keberhasilan dari akuisisi dengan cara ini bergantung pada seberapa menarik harga beli yang ditawarkan oleh perusahaan pengakuisisi kepada pemegang saham perusahaan target. Next. Konsekuensi dari akuisisi dengan hostile takeover ini menyebabkan pihak manajemen perusahaan target merasa dirugikan karena biasanya akan kehilangan pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan langkah defensif atau perlawanan yang disebut dengan anti-takeover tactic yang dapat diterapkan oleh manajemen dari perusahaan target, di antaranya poison pill, shark repellent, dan white knight. Taktik poison pill ini dibagi menjadi dua cara, yakni flip-in dan suicide pill. Sedangkan contoh untuk taktik shark repellent ialah golden parachute, super, majority, dan dual class stock. Next. Poison pill merupakan strategi yang digunakan oleh manajemen perusahaan target untuk menggagalkan rencana akuisisi dengan cara menjadikan perusahaan target kurang bernilai atau tidak menarik lagi bagi perusahaan pengakuisisi. Flip-on dan suicide pill merupakan cara yang biasa dilakukan dalam taktik poison pill. Next. Flip-in ini memiliki tujuan untuk menjebak pengakuisisi menghadapi kerugian ketika keputusan akuisisi dilakukan. Tujuannya yaitu untuk menimbulkan delusi kepemilikan pasca akuisisi. Sebagai contohnya, PT Indah merupakan perusahaan target upaya akuisisi melalui hostile takeover oleh PT Rapi. PT Indah menerapkan poison pill untuk mencegah terjadinya akuisisi dengan skema. Perusahaan menawarkan right issue kepada pemegang saham lama dengan diskon 50% lebih rendah dari harga beli yang ditawarkan pihak pengakuisisi. Jika pengambil saham oleh pengakuisisi minimal 20% dari porsi kepemilikan pemegang saham yang bersangkutan. Misalnya jumlah saham beredar PT Indah sebanyak 1 juta lembar. PT Rapi berupaya mengakuisisi PT Indah membeli melalui tender offer saham PT Indah sebanyak 250.000 lembar sebagai porsi 25% dengan harga Rp1.000 per lembar, di mana harga pasar yang berlaku yakni Rp700 per lembar. Nah, dengan begitu harga akuisisi sebesar Rp250 juta. Dengan penerapan flip-in oleh PT Indah, pemegang saham PT Indah berhak untuk membeli saham baru dari PT Indah sebanyak 250.000 lembar untuk menggantikan jumlah saham yang dijual kepada PT Rafi dengan harga Rp500 per lembar. Hal ini menimbulkan beberapa dampak sebagai berikut. Yang pertama, investor lama mendapatkan capital gain sebanyak Rp500 yang diperoleh dari harga jual Rp1.000 per lembar, dikurangi harga pembelian saham baru dari PT Indah sebanyak Rp500 per lembar, dikalikan dengan 250.000 lembar, yang menghasilkan jumlah Rp125 juta. Kedua, saham beredar pasca flip-in yakni Rp1.250.000 per lembar, yakni 1 juta lembar di tangan pemegang lama dan 200.000 lembar di tangan PT Rapi.
Dan yang ketiga, dengan biaya akuisisi sebesar Rp250 juta, yang sebelumnya direncanakan memperoleh porsi kepemilikan atas PT Indah sebanyak 25%, turun menjadi 20%, yang berasal dari 250.000 lembar dibagi dengan 1.250.000 lembar dikalikan dengan 100. Hal ini menjadikan program akuisisi tersebut lebih mahal. Next. Pada taktik bunuh diri atau suicide kill, biasanya dilakukan untuk menghadapi akuisisi paksa atau hostile takeover yang tidak bisa dicegah lagi. Taktik ini dengan cara sebelum diakuisisi, manajemen perusahaan target melakukan langkah-langkah yang menjadikan perusahaan sulit untuk mempertahankan operasinya, yang berkemungkinan besar berujung pada kebangkrutan perusahaan, sehingga tidak menarik lagi untuk diakuisisi. Di sini, manajemen merasa perusahaan lebih baik dibubarkan daripada diakuisisi oleh perusahaan lain. Ada beberapa cara dalam taktik bunuh diri ini. Yang pertama, memperburuk keadaan struktur modal perusahaan, misal dengan melakukan penambahan utang sebesar-besarnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga premium sehingga debt ratio perusahaan menjadi sangat tinggi, sehingga timbullah kesulitan finansial distress yang memberikan peluang tinggi pada kebangkrutan. Lalu yang kedua, dengan menjual aset atau unit bisnis yang paling produktif perusahaan dari antara aset milik perusahaan. Sehingga setelah aset utama yang dijual, yang tersisa hanyalah aset perusahaan yang kurang produktif. Taktik ini biasa disebut dengan crown jewelry. Next. Secara lesikal, shark repellent berarti tindakan untuk menghalau hiu. Sedangkan dalam konteks akuisisi, ini dilakukan untuk menangkal akuisisi paksa dengan cara membuat langkah-langkah yang menjadikan akuisisi paksa tidak mungkin atau tidak menarik dilakukan. Beberapa contoh dari taktik pertahanan ini adalah golden parachute, supermajority, dan dual class stock. Next. Teknik golden parachute dilakukan dengan membuat peraturan atau perjanjian. Jika terjadi pengambil alihan, maka yang pertama, pihak pengakuisisi membayar kompensasi yang sangat tinggi pada tim manajemen perusahaan target, misalnya dengan bentuk kas atau saham bonus. Lalu yang kedua, tim manajemen tetap bekerja di perusahaan sesuai dengan posisinya, paling tidak sampai akhir masa jabatannya, sehingga tidak mudah bagi perusahaan pengakuisisi untuk menggantikan tim manajemen perusahaan yang diakuisisi. Hal ini dilakukan dalam upaya melindungi kepentingan manajemen daripada kepentingan pemegang saham. Next. Teknik supermajority dilakukan dengan cara membuat peraturan di mana rencana akuisisi oleh perusahaan lain harus disetujui. Benar slide-nya ini, tapi mungkin kurang tulisannya ya. Saya ulangi sekali lagi. Teknik supermajority dilakukan dengan cara membuat peraturan di mana rencana akuisisi oleh perusahaan lain harus disetujui sebagian besar dari pemegang saham dengan aturan ini. Persetujuan akuisisi sulit mencapai quorum atau jumlah suara minimal yang dibutuhkan, sehingga tidak menarik lagi bagi pengakuisisi. Sedangkan pada teknik dual class stock, saham yang memiliki hak suara adalah saham yang dikuasai pemegang saham perusahaan target yang terdiri dari beberapa pemegang saham. Sedangkan saham yang dijual kepada publik tidak memiliki hak suara.
Sehingga jika akuisisi dipaksa dilakukan, maka kepemilikan saham perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi tidak memiliki hak suara, berarti tidak memiliki hak untuk mengendalikan kebijakan dari perusahaan tersebut. Hal ini tentu menjadi tidak menarik lagi bagi pengakuisisi. Next. Dalam memilih perusahaan target, terdapat faktor-faktor pertimbangan dalam memilih perusahaan target. Di antaranya ada jenis bidang usaha, ukuran perusahaan, posisi pasar, struktur dan kualitas manajemen, rentang volume produksi, struktur aset, struktur modal, profitabilitas, dan lain-lain. Next. Pada jenis bidang usaha, berhubungan dengan jenis merger atau akuisisi yang akan dilakukan, misalnya jika merger vertikal dalam bentuk backward integration, maka jenis bidang usaha perusahaan target yang dipilih adalah perusahaan penyedia bahan baku dari perusahaan pengakuisisi. Jika merger horizontal, maka bidang usaha perusahaan target adalah bidang usaha sejenis dengan perusahaan pengakuisisi dan seterusnya. Lalu, pada ukuran perusahaan, berkaitan dengan kemampuan perusahaan pengakuisisi untuk membiayai akuisisi. Sehingga, makin besar perusahaan yang diakuisisi, maka makin besar dana untuk mengakuisisi. Selanjutnya, pada posisi pasar, pertimbangan ini untuk mengetahui potensi persaingan dari perusahaan target. Hal ini sebagai perusahaan pemegang posisi monopolis atau sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adakah potensi sinergi untuk pemasaran produk. Lalu pada produk dan kualitas manajemen digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelola perusahaan target. Apakah perusahaan tersebut dikelola oleh tim manajemen dengan kapabel yang baik atau tidak. Hal ini untuk mengetahui adakah potensi sinergi manajerial pasca akuisisi. Lalu yang pada rentang volume produksi, untuk mengetahui adakah kapasitas menganggur perusahaan atau mengetahui apakah perusahaan sudah beroperasi pada tingkat kapasitas maksimal atau belum. Pertimbangan ini berguna untuk melihat apakah potensi sinergi operasional pasca akuisisi. Next. Pada pertimbangan struktur aset, diperlukan untuk melihat aspek likuiditas dan jenis aset teknologis perusahaan. Hal ini guna melihat adakah potensi sinergi teknologis dan keuangan atau likuidasi pasca akuisisi. Pada pertimbangan struktur modal, diperlukan melihat aspek solvabilitas, risiko keuangan, dan kapasitas utang perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat adakah sinergi keuangan pasca akuisisi. Lalu pada pertimbangan profitabilitas diperlukan untuk melihat potensi arus kas perusahaan target di masa mendatang. Informasi ini sangat diperlukan untuk menentukan berapa nilai wajar dari perusahaan target berdasarkan arus kas masuk atau pendapatan yang dihasilkan. Hal ini berguna untuk menentukan apakah saham perusahaan undervalue atau overvalue. Lalu pada pertimbangan lain-lain dilakukan proses due diligence berupa audit terhadap aspek operasional, manajerial, keuangan, legal, pemasaran, dan aspek lain yang penting dalam rangka penilaian secara menyeluruh untuk pengambilan keputusan akuisisi. Next. Nilai perusahaan tercermin pada harga saham perusahaan. Proses penentuan nilai dari perusahaan target merupakan momen krusial di mana menjadi penentu keberhasilan merger dan akuisisi. Hasil dari proses ini akan menentukan berapa harga penawaran yang sebaiknya diajukan kepada pemegang saham. Nah, harga penawaran yang baik ialah yang menguntungkan perusahaan pengakuisisi dan menarik pula bagi perusahaan target. Tujuan dari penilaian perusahaan ini adalah untuk
menentukan nilai wajar atau fair value dari perusahaan target. Dengan diketahuinya nilai wajar, maka akan diketahui harga pasar saham dari saham perusahaan berada di posisi under value atau over value. Akuisisi akan menguntungkan jika harga saham perusahaan target berada di posisi under value atau di bawah nilai wajar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode penilaian. Ada beberapa metode dasar dalam menentukan nilai perusahaan yang juga bisa digunakan untuk menentukan nilai perusahaan target, yaitu metode penilaian berbasis aset, metode penilaian berbasis kapitalisasi pendapatan, dan metode penilaian berbasis nilai sekarang arus kas. Nah, yang pertama ada metode penilaian berbasis aset. Dalam hal ini, nilai perusahaan ditentukan berdasarkan total nilai buku aset setelah dilakukan penyesuaian atau revaluasi, dikurangi total utang, kewajiban. Perlunya dilakukan revaluasi terhadap nilai buku adalah terkait dengan penggunaan sistem akuntansi aset yang didasarkan atas nilai historisnya atau nilai perolehan, sehingga nilai buku belum tentu mencerminkan nilai wajarnya. Nilai buku perlu disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku atau dengan nilai wajar yang ditetapkan berdasarkan penilaian kembali aset. Sebagai contohnya di sini ada neraca keuangan PT Indotex yang diakui sebagai perusahaan target akuisisi melaporkan neracanya sebelah yang kanan kiri ini. Berdasarkan hasil revaluasi diperoleh informasi nilai wajar dari beberapa jenis aset tetap, yaitu tanah naik menjadi 100 miliar. Bisa dilihat. Pabrik dinilai senilai 35 miliar. Dan peralatan turun menjadi 5 miliar. Di sisi aset lancar, nilai realisasi piutang dinilai sebesar 15 miliar. Nah, dengan demikian, setelah direvaluasi nilai perusahaan PT Indotex menjadi 143 miliar. Yaitu dari 158 miliar dikurangi 15 miliar. Sebelum revaluasi nilai perusahaan tersebut hanya sebesar 85 miliar. Jika jumlah saham PT Indotex yang beredar sebanyak 6 juta lembar, maka nilai per lembar saham perusahaan tersebut tinggal kita bagi saja 143 miliar dibagi jumlah saham yang beredar 6 juta lembar menjadi 23,833 rupiah. Yang kedua ada metode penilaian berbasis kapitalisasi pendapatan. Metode ini, nilai perusahaan target ditentukan berdasarkan kapitalisasi atau pendapatan. Dasar pemikiran penggunaan metode kapitalisasi pendapatan ini adalah mencari jawaban atas pertanyaan beberapa besarnya modal atau nilai aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan tertentu. Indikator pendapatan yang digunakan biasanya adalah pendapatan bersih atau net operating profit, rata-rata yang dihasilkan perusahaan. Bisa dilihat rumusnya adalah yang nilai perusahaan sama dengan net operating profit dibagi R. Sebagai contoh misalnya, nilai net operating profit rata-rata per tahun dari PT Indotex adalah 21,75 miliar. Sedangkan tingkat pengembalian atau pendapatan yang diharapkan oleh investor adalah 15%. Jadi tinggal kita bagi aja dengan tadi
2.500 dibagi 0,15 yang persen kita jadikan desimal dikurangi 0,025 sama dengan 20.000. Kelebihan dari metode ini adalah nilai perusahaan lebih realistis karena berdasarkan pada penentuan nilai investasi atau nilai aset yang rata-rata diperlukan untuk menghasilkan pendapatan sesungguhnya perusahaan. Kemudian metode penilaian berbasis nilai sekarang, arus kas. Metode ini menggunakan konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Nilai perusahaan ditentukan berdasarkan nilai sekarang atau present value dari arus kas masuk yang diterima perusahaan selama umur ekonomisnya. Karena itu, penggunaan metode ini memerlukan langkah untuk mengestimasikan nilai arus kas yang diterima tiap periode selama umur ekonomis perusahaan. Bisa dilihat, rumusnya adalah di situ nilai perusahaan AKM atau arus kas masuk bersih, yaitu laba bersih tambah depresiasi, dikali 1 ditambah R, yang mana merupakan tingkat pendapatan yang diharapkan oleh investor. Pangkat T, yaitu umur ekonomis, dikurang 1 per 1 ditambah R pangkat T dikali R. Sebagai contoh saja di sini, diperkirakan akuisisi PT Indotex memiliki unsur umur ekonomis selama 25 tahun. Setiap tahun, perusahaan tersebut diasumsikan menghasilkan arus kas masuk bersih sebesar 21,75 miliar dengan tingkat pendapatan yang diharapkan sebesar 15%. Maka nilai wajar perusahaan sebagai berikut. Kita masukkan saja AKM-nya, arus kas masuknya tadi 21,75 miliar, dikali 1 ditambah 0,15 yaitu tingkat pendapatan yang diharapkan investor 15%. Pangkat T yaitu umur ekonomis selama 25 tahun dikurangi 1 per 1 plus 0,15 pangkat 25 dikali 0,15. Di sini menjadi AKM 21,75 miliar dikali 6,464 sama dengan 140,592 miliar rupiah. Kelebihan metode ini, nilai perusahaan yang dihasilkan telah memperhatikan prospek perusahaan ke depannya, sehingga lebih representatif mengidentifikasikan nilai wajar perusahaan. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah kompleksitas dalam mengestimasikan arus kas masa mendatang. Perbedaan antara nilai perusahaan yang berlaku di pasar, baik untuk perusahaan yang listing di Bursa Efek maupun yang tidak dengan nilai wajar perusahaan yang ditentukan berdasarkan ketiga metode penilaian yang telah dibahas tadi, merupakan indikasi adanya under atau over value dari perusahaan. Nah, sebagai catatan dari beberapa metode penentuan nilai perusahaan target yang sudah dibahas tadi, sebaiknya perusahaan tidak hanya mengandalkan kepada satu jenis metode penilaian saja, tetapi perlu diperkuat atau di-backup dengan metode lainnya untuk mengantisipasi dari atau dampak keterbatasan masing-masing dari metode tersebut. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.